Jihad yang paling besar adalah jihad menyampaikan yang benar di hadapan pemimpin yang diktator. Jadi kalau ulama kita terdahulu di penjara, lalu kemudian wafat di penjara, itu karena mereka mempertahankan kalimat benar dari lisan mereka. Hamka mempertahankan kebenaran dari lisannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan hadis yang ke-7, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan agama adalah nasihat, kita sudah menjelaskan beberapa bagian. Hadisnya ini dari Tamim Ad-Dari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Lalu kemudian para sahabat bertanya, qulna liman, wahai Rasul, untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah. Maknanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu agama itu menjadi nasihat wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin orang-orang Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan agama sebagai nasihat untuk pemimpin orang-orang Islam? Yang dimaksud adalah al-hukam au man yanubu anhum. Agama itu menjadi nasihat bagi para pengambil kebijakan hukum atau yang mengganti posisi mereka. Wa imma ayyakunul ulama wal muslihin, ada kalanya kebijakan hukum itu yang mengambilnya adalah para ulama atau kemudian orang-orang yang punya potensi untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghadirkan kemaslahatan. Itulah yang dimaksud dengan nasihat bagi para pemimpin. Para pemimpin ada kalanya ulama, para pemimpin itu ada kalanya para pengambil kebijakan hukum yang akan menghadirkan kemaslahatan. Maka ulama kalau sudah jauh dari agamanya, para pengambil kebijakan hukum kalau sudah jauh dari agamanya, maka tidak akan bisa menjadi nasihat yang bermakna di dalam kehidupannya. Kalau ulama, kalau kemudian para pengambil kebijakan hukum sudah menjadikan agama sebagai nasihat, hatta tajibu ta'atuhum, maka bagi kita punya kewajiban untuk taat kepada mereka. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, atiiullah wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kemudian para pemimpin di antara kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nasihatuna lahum an nuhibba salahahum. Lalu bagaimana nasihat kita untuk mereka, untuk ulama, untuk orang yang mengambil kebijakan hukum? An nuhibba salahahum wa rusydahum wa adlahum. Tentu kita senang kalau kemudian mereka baik. Tentu kita senang kalau kemudian mereka berlaku adil. Kita senang kalau kemudian mereka memberikan tunjuk ajar. Artinya orang yang ada di depan kita itu memberikan contoh, memberikan suri tauladan. Kita senang kalau kemudian mereka baik. Kita suka kalau kemudian mereka berlaku adil. Lalu kemudian la an nuhibbahum li ashasihim. Kita senang kepada para pemimpin itu bukan karena personnya, tapi karena sifat baik yang ada pada mereka. Maka cintanya kita kepada orang yang sudah kita pilih kemarin itu adalah karena baiknya. Itu kita pilih tak lain dan tak bukan adalah karena keadilan mereka, bukan karena personnya. Person bisa saja berubah, tapi kalau sifat baik itu mestilah dimiliki oleh seseorang. Kalau sudah kemudian sifat baik itu ada, sehingga terrealisasilah min masalihinal khassah ala aidihim, maka akan hadirlah kemaslahatan bagi kita secara khusus pada kekuasaan yang kemudian mereka pegang. Maka kalau kekuasaan menghadirkan kemaslahatan secara umum, khususnya kita yang memilih, itu tak lain dan tak bukan karena ada sifat adil yang ada pada pemimpin, sifat adil ada pada ulama, kemudian sifat menghadirkan kebaikan ada pada tangan mereka. Wa an nuhibba ijtima'al ummah fi dhilli hukmihim. Akhirnya semua umat senang ketika berada di bawah pemimpin yang pemimpin itu menghadirkan kebaikan, menghadirkan keadilan, menghadirkan tunjuk ajar di dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang payah itu mencari suri tauladan. Maka suri tauladan paripurna itu ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sebutkan
terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Yang paling payah itu mencari teladan. Siapa yang akan kita teladani? Orang akan menteladani kepada orang yang paling sering ditengoknya, yang paling sering dilihatnya, yang paling sering ditontonnya. Maka ke anak-anak kita, generasi-generasi muda kita banyak kehilangan suri tauladan. Kenapa? Karena mereka hanya memperhatikan dari satu aspek saja yang mereka senangi, sementara mereka tidak memperhatikan aspek-aspek yang lain yang kemudian bisa mereka jadikan contoh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ulama awal muslihin, adapun para ulama dan orang-orang yang akan menghadirkan perbaikan, fa inna mas'uliyatahum fin nushi li kitabillah wa sunnati Rasulillah. Maka mereka bertanggung jawab untuk menghadirkan nasihat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian di sini disebutkan para ulama? Karena orang yang tidak punya pengetahuan sulit untuk menghadirkan Al-Quran sebagai nasihat. Orang yang tidak punya pengetahuan sulit untuk menjadikan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat. Karena Al-Quran tak cukup hanya dengan membaca terjemahnya saja. Hadis-hadis Rasulullah tak juga cukup dengan membaca terjemahan secara tekstual dari hadis yang kita baca. Banyak disiplin ilmu lain yang perlu kita kuasai untuk menghadirkan supaya Al-Quran, supaya sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi nasihat. Dan itu tanggung jawab besar yang dipikul oleh para ulama. Makanya tanggung jawab besar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu siapa? Para ulama. Karena para ulama adalah pewaris para nabi, maka mereka adalah orang yang punya tanggung jawab besar untuk menyampaikan Al-Quran sebagai nasihat, untuk menyampaikan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat. Yang paling berat itu ya para ulama. Kalau kami ini membacakan karya para ulama, maka membacakan karya para ulama tentu lebih beratlah ulama yang kemudian menjadikan sabda Rasul, menjadikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat. Lalu kemudian wa taqtadi raddaha ulail mudillah bil kitab wa sunnah. Kalau seandainya ada aliran sesat, siapa yang paling bertanggung jawab untuk memberikan nasihat? Yang paling bertanggung jawab untuk mengkanternya, yang paling bertanggung jawab untuk kemudian menjelaskannya, ya para ulama. Aliran sesat ini selalu muncul. Kadang mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kepentingan konten ini orang bermacam-macam. Mungkin baru ini kemarin ramai Bapak Ibu di media sosial. Ketika orang bisa saja berhubungan dengan siapa, intinya dia suka. Ada salah satu aliran, ternyata setelah ditelusuri, dia hanya kemudian melakukan konten. Ini kan luar biasa. Kalau agama sudah dipermainkan, agama kemudian sudah dianggap leluconan di dalam hidup, maka ini akan berbahaya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar terhadap agama mestilah belajar dengan ulama. Kalau seandainya sulit kita mencari ulama, maka perlulah belajar dengan karya para ulama. Karena karya para ulama itu ada dan banyak dan kemudian sudah didokumentasikan. Dan pagi hari ini kita diantaranya sedang membaca karya ulama, dan karya ulama yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan bukunya adalah Arba'in An-Nawawiyah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjelaskan dari beberapa penjelasan yang kemudian bagaimana kita mengkanter hal-hal yang sesat, tentu dengan menjelaskan bahwa apakah hadis yang digunakan oleh aliran sesat itu betul atau kemudian tidak. Dan itu mustahil bisa dilakukan oleh orang yang orang itu tidak punya pengetahuan di dalam ilmu hadis. Dan ilmu hadis tak cukup hanya dengan mengetahui sahih, tak cukup hanya dengan mengetahui dhaif. Sementara masih banyak lagi disiplin pengetahuan yang terkait dengan ilmu hadis itu sendiri. Maka keterbatasan waktu kita, keterbatasan kemampuan kita, maka perlulah kemudian kita ikut dengan para ulama yang punya pengetahuan tentang hal tersebut. Wa mas'uliyatuhum fi nushil hukam wa da'watuhum ilal hukmi bi kitabillah wa sunnati rasulih akbar wa a'zam. Tapi ada yang lebih besar. Tanggung jawab menyampaikan firman Allah, tanggung jawab menyampaikan sabda-sabda Rasulullah, itu besar.
Tapi ada yang lebih besar dibanding itu. Apa dia? Ketika memberikan nasihat kepada para pemimpin. Itu yang jauh lebih besar, jauh lebih berat. Jadi memberikan nasihat kepada para pemimpin agar mereka tidak lepas dari kitab Allah, agar mereka tidak jauh dari sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian akan menjadi lebih berat. Makanya wallahu subhanahu wa ta'ala sayuhasibuhum in qasaru fi hadhil mas'uliyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban para ulama kalau seandainya mereka tidak turun serta memberikan nasihat kepada para pemimpin. Makanya dari dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di setiap kerajaan itu pasti ada nasihat spiritual yang penasihatnya itu adalah orang yang betul-betul tahu tentang agama. Makanya ada mufti orang yang akan memberikan fatwa ketika terjadi satu dan lain hal di dalam satu tempat. Itu dari dulu selalu ada mufti. Selalu ada mufti, selalu ada mufti, selalu ada mufti. Makanya kalau kemudian setiap negara punya penasihat spiritual, sehingga paling puncak yang pengambil kebijakan, dia akan menjadikan nasihat spiritualnya untuk kemudian melanjutkan kebijakannya atau kemudian menetapkan kebijakannya atau kemudian tidak. Ini sangat penting sekali. Maka walam yakunu mujahidina yu'linuna kalimatal haq fi wujuhil hukam. Maka hendaklah seseorang yang dipilih untuk kemudian Allah subhanahu wa ta'ala titipkan pengetahuan kepadanya, jangan sampai dia tidak bersungguh-sungguh. Maka dia harus bersungguh-sungguh. Ketika dia sudah bersungguh-sungguh, kalau kemudian tidak direspon, inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling besar adalah jihad menyampaikan yang benar di hadapan pemimpin yang diktator. Jadi menyampaikan hal yang benar kepada pemimpin yang jair. Jair itu pemimpin yang diktator, pemimpin yang zalim. Ketika kita menyampaikan kalimat kebenaran, itulah jihad yang paling besar. Jadi jihad yang paling besar itu sudah dialami oleh para ulama kita terdahulu. Jadi kalau ulama kita terdahulu di penjara, lalu kemudian wafat di penjara, itu karena mereka mempertahankan kalimat benar dari lisan mereka. Wihamka, mempertahankan kebenaran dari lisannya, lalu kemudian dia dikurung di dalam penjara. Dikurung di dalam penjara, tidak hanya melewati waktu saja, tapi kemudian beliau menghasilkan karya, dan karya itu kemudian bisa kita nikmati untuk membaca, dan itu disebut dengan tafsir Buya Hamka. Itu dia. Jadi tafsirnya itu beliau karang ketika beliau berada di dalam penjara di antaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah agama menjadi nasihat bagi para pemimpin, berikutnya adalah an-nasihatu li ammatil muslimin. Secara umum, agama juga menjadi nasihat kepada semua orang-orang muslim. Lalu bagaimana agama itu menjadi nasihat? Bi irsyadihim limasalihim fi amri akhiratihim wa dunyahum. Menjadi nasihat bagi mereka untuk urusan yang akan menghadirkan kebaikan untuk akhirat dan dunia mereka. Jadi agama itu tidak mengajarkan akhirat saja. Agama itu mengajarkan juga tentang dunia kita. Sehingga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa itu disebut dengan doa sapu jagat, yang doa itu disebut dengan doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta ada kebaikan di dunia, minta juga ada kebaikan di akhirat. Maka agama itu menjadi nasihat bagi semua orang agar baik dunianya, baik pula nanti akhiratnya. Wa mimma yu'safu lahu annal muslimin qad tahawanu fil qiyam bihaqqi nushi ba'dihim ba'dha. Akan tetapi sangat disayangkan ketika orang meremehkan, menganggap tak penting untuk saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Jadi yang paling berat itu Bapak Ibu, ketika orang sudah acuh tak acuh saja. Mau nengok orang berbuat maksiat, lantaklah, kan dia, bukan saya. Mau nengok orang melakukan tindak kriminal, biarlah, itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Urusan saya yang penting bagaimana saya menjadi baik. Jadi kalau ini sudah kemudian menjadi anggapan semua orang, ini sangat berbahaya sekali. Maka mudah saja orang melakukan keburukan karena tak ada yang menegur, karena tak ada yang peduli. Maka yang paling penting itu adalah ketika saling menegur itu masih menjadi tradisi yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di RT-RT lalu kemudian di RW,
lalu kemudian membicarakan dan kemudian ditulis di RT, di RW, di mana kemudian dia mengemban tugas bahwa tindakan-tindakan baik terkait dengan asusila atau kemudian kriminal yang lainnya diberikan sanksi dengan yang seberat-beratnya. Ini kadang modelnya lain pula Bapak Ibu. Boleh bertamu, tidak boleh lebih dari jam berapa? Jam 10. Kalau hari Ahad boleh bertamu, tidak boleh lebih dari jam 11. Ini kan justru semakin melonggarkan sebetulnya. Maka bagaimana kemudian memberlakukan ini dengan seketat-ketatnya sehingga tak banyak orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia kos-kosan itu sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Karena berbeda dahulu, orang ketika kos itu rata-rata satu kamar dihuni 4-5 orang. Sekarang berapa orang Bapak Ibu satu kamar? Satu orang. Ketika satu orang memang privasinya terjaga, sehingga dengan dirinya sendiri setan itu lebih mudah untuk mendekat dibanding kemudian saat dia bersama-sama. Maka Bapak Ibu yang anaknya kos satu kamar satu orang, memang dia punya kebebasan untuk belajar. Pertanyaannya berapa persentase dia belajar dengan kemudian tidak belajar? Itu perlu digarisbawahi dengan baik. Karena banyak orang nih, mohon maaf, terjadi ini di Panam hari Jumat, dia ngajak kawan masuk ke kamarnya. Kawannya itu mohon maaf Bapak Ibu mengenakan jilbab, mengenakan cadar. Ternyata setelah tertangkap dia laki-laki bukan perempuan. Kenapa kemudian melakukan hal seperti ini? Satu di antara penyebabnya karena kontrol sosial itu yang lepas. Sementara kontrol sosial ini penting untuk memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Maka kalau semua orang acuh tak acuh, diam tak diam ketika melakukan orang yang melakukan hal yang tidak baik atau punya potensi untuk melakukan hal yang tidak baik, itu kan urusan dia bukan urusan saya, maka inilah yang kemudian disebut bahwa akan menjadi malapetaka yang akan menghadirkan tidak kebaikan. Maka itu tanggung jawab bersama-sama. Jadi memberikan nasihat satu dengan yang lainnya adalah tanggung jawab bersama-sama. Maka fatadharun nasihatu fil mujtama al-Islam satran lil aurah. Nasihat itu bagaimana kemudian menutup aib. Jadi bukan membongkar aib. Nah itu nasihat. Kalau kemudian membongkar aib itu tidak menjadi nasihat karena akan mewariskan dendam dan kemudian seterusnya. Tapi saat menutup aib lalu kemudian wasad dan lil halal, kalau ada hal yang cacat bagaimana kemudian cepat ditutup. Dan cara cepat menutupnya itu ya dengan mengingatkan wadaf'an lidzarar. Bagaimana nasihat itu supaya tidak ada hal yang akan menghadirkan kemadharatan berganti menjadi kebaikan dengan cara menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini diantara menjadikan agama itu sebagai nasihat bagi sesama muslim untuk menasihati satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya itu saling memberikan nasihat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memberikan nasihat? A'dhamu anwa'in nasihah. Ada nasihat yang paling baik. Nasihat yang paling baik ayyan shaha liman ishtarahu fi amri. Nasihat yang paling baik itu adalah nasihat yang dimana orang itu datang meminta nasihat kepada kita. Jadi nasihat yang paling baik itu kapan? Ketika orang datang kepada kita meminta nasihat. Ketika orang menyampaikan dia ingin nasihat dari kita, itu nasihat yang paling terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyunsihlah." Kalau ada salah satu di antara orang datang kepadamu meminta nasihat, maka berilah ia nasihat karena itu adalah nasihat yang paling terbaik. Bapak Ibu masih ingat Abdullah ibnu Ummi Maktum? Abdullah ibnu Ummi Maktum itu satu di antara orang yang disebut oleh Al-Quran dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, bermuka masam, wa tawalla, berpaling, anja'ahul a'ma. Kapan? Ketika datang seseorang yang buta. Dan orang yang buta itu yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu satu di antara tukang azan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selain Bilal bin Rabah. Biasanya mereka berdua ini selalu berpasangan. Bilal bin Rabah azan sebelum waktu subuh masuk, Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan setelah waktu subuh masuk. Nah, itu biasanya. Jadi waktu subuh masuk yang mengumandangkan azan itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tapi kalau kemudian ada azan sebelum subuh, itu yang mengumandangkan adalah Bilal bin Rabah. Makanya azan dua kali itu satu di antara sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum waktu subuh masuk dan ketika waktu subuh masuk.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan puasa. Saat kemudian azan berkumandang, umpamanya azannya berkumandang Allahu Akbar, dan ini azan subuh, kita sedang memegang gelas atau kemudian kita sedang memegang botol, ada air yang kita akan teguk, waktu itu kita belum sempat meneguknya, tapi azan sudah berkumandang. Ini kita lanjutkan atau kemudian kita tinggalkan Bapak Ibu? Ini tengok azannya, azan pertama atau azan kedua? Kalau azan pertama lanjut, kalau azan kedua stop. Ini dia. Maka nanti ini ramai beredar di media sosial ini. Ramai ini menjelang puasa, maka nanti ramai beredar di media sosial. Yang diedarkan itu apa? Yang diedarkan, yang diceritakan masalah itu tadi diantaranya. Jadi kalau sedang megang makanan, maka kemudian makanlah ketika azan berkumandang. Maka yang perlu digarisbawahi bahwa minumlah dan makanlah ketika azan berkumandang, bukan azan subuh, tapi azan sebelum azan subuh. Azannya Bilal bin Rabah, bukan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kalau azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka stoplah. Kenapa stop? Karena puasa itu min tulu'il fajri hatta ghurubi syams, sejak terbitnya fajar sampai kemudian terbenamnya matahari. Ini perlu dilihat. Kalau orang tidak melihat, hanya melihat teks hadis saja tanpa melihat keterangan, ini bisa sesat Bapak Ibu. Makanya baca Fathul Bari, sarah dari Sahih Bukhari terkait dengan kenapa dahulu ada azan 2 kali antara Bilal bin Rabah, setelah itu baru kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum, supaya jelas ketika kita mengambil sikap bagaimana dan apa yang kemudian harus kita lakukan. Jadi ternyata azan yang silahkan minum, silahkan melanjutkan makan, itu adalah azannya azannya Bilal bin Rabah, bukan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sehingga ketika imsak berbunyi Bapak Ibu, kita sedang megang makanan, kita sedang megang gelas untuk diminum, minumlah, lanjutkanlah ketika imsak, karena imsak itu belum batasan mulai kita berpuasa. Yang paling berhati-hati ketika perpindahan waktu antara imsak dengan masuknya waktu subuh. Itu kita tidak bisa berpatokan dengan azan di masjid Bapak Ibu. Maka jangan azan subuh itu berpatokan dengan azan di masjid. Waktu subuh sudah masuk, yang azan di masjid sedang sakit perut, akhirnya dia agak terlambat 1 menit, baru kemudian dia azan Allahu Akbar, dah azan, padahal 1 menit tadi sudah imsak, sudah masuk waktu subuh. Ini penting, harus berhati-hati betul. Maka jangan berpatokan dengan jam di masjid. Tengoklah jam di rumah yang sudah kita sesuaikan dengan baik. Kalau sudah meskipun belum azan, ya maka tetaplah kita berhenti. Maka jangan berpatokan dengan azan sahaja, karena khawatirnya yang azan itu tidak pasti langsung kemudian dia azan. Mungkin tak membetulkan pecinya terlebih dahulu, baru menghidupkan kontak mic-nya terlebih dahulu. Maka jangan langsung berpegangan dengan itu, tapi berpegangan dengan waktu yang sekarang waktu itu kan sudah mudah ditengok. Asalkan ada paket, tinggal sajalah waktu subuh Pekanbaru. Itu langsung keluar itu. Jam berapa kemudian subuhnya, supaya kemudian kita lebih berhati-hati. Karena satu-satunya amal yang paling sulit memberlakukan amal itu niatnya bersamaan dengan amal itu cuma puasa. Yang paling sulit. Niat itu kapan Bapak Ibu? Niat itu diwujudkan ketika muqtarinan bi fi'li syai', bersamaan dengan melakukan sesuatu itu. Makanya di dalam sholat, kapan niat itu? Niat itu ketika kita takbiratul ihram, mengangkat tangan secara gerakan, secara mulut Allahu Akbar, di dalam hati juga kita pasang niat. Jadi langsung 3 dalam awal melaksanakan sholat. Kalau puasa, kira-kira bersamaan dengan itu sulit atau payah Bapak Ibu? Sangat sulit sekali, karena menentukan masuknya waktu, tak mungkin kita tengok jam. Pas masuk jam baru kita pasang niat. Itu kan sangat sulit sekali. Entah mungkin nanti kita belum tahu masuknya jam subuh itu kita sedang di kamar mandi, sedang di mana. Itu kan sangat sulit sekali. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada namanya tabyitun niyah, menginapkan niat. Menginapkan niat itu yang mana? Kalau selesai sholat witir, imam mengajak Bapak Ibu kita pasang niat untuk puasa esok hari. Itu namanya tabyit. Karena kalau kita tidak menginapkan niat, ini umpamanya Bapak Ibu, kita belum berniat ini.
Lalu saat kita terjaga, waktu subuh sudah masuk, kita belum sahur. Kira-kira kita wajib puasa tidak Bapak Ibu? Puasa wajib. Sah tidak puasanya? Tidak, karena kita belum niat. Puasanya wajib, puasanya tidak sah karena kita tidak niat. Maka puasanya wajib diganti. Kenapa penyebabnya? Karena dia tidak pasang niat. Maka tabyitun niyah itulah yang dibicarakan di dalam mazhab Syafi'i. Ini penting. Kita kembali lagi kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini datang kepada Rasulullah minta nasihat. Tapi Rasulullah menunda karena ada yang lebih Rasulullah harapkan untuk memberikan nasihat dengan para pembesar kafir Quraisy pada waktu itu. Tapi ternyata Allah tegur baginda Rasul. Artinya jangan prioritaskan yang kita menganggap akan lebih besar, sementara sudah ada yang datang meminta nasihat. Jadi ini kalau ada yang datang meminta nasihat, sementara ada orang yang tidak minta nasihat, orang itu banyak jumlahnya, maka prioritaskanlah yang datang meminta nasihat. Karena itu adalah nasihat yang paling terbaik yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min a'zami anwa'ihi ayunassiha ahahu fi ghaibati. Dan di antara nasihat yang baik, nasihatilah orang ketika orang itu sedang tidak ada bersama dengan kita, mungkin melalui pesan, melalui surat dan lain sebagainya. Itu ketika orang memberikan nasihat, sehingga dia tidak menganggap dirinya paling besar, dianya paling baik. Kenapa? Karena yang diberikan nasihat sedang tidak bersama dengannya. Maka mungkin melalui pesan WhatsApp atau kemudian melalui surat dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana para ulama ketika membicarakan tentang nasihat? Di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Basri mengatakan, innaka lan tablugha hatta haqqa nasihatik li ahika hatta ta'muruhu bima yu'jizu anhu. Engkau tidak akan sampai kepada puncak nasihat sampai engkau mampu memberikan nasihat kepada sesuatu yang dia berat untuk melakukan sesuatu itu. Itu puncak nasihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan itu kan berat. Lebih ringan melakukan yang tidak baik dibanding melakukan yang baik. Maka memberikan nasihat yang sampai pada titik di mana orang itu berat melakukannya, itu adalah nasihat yang paling terbaik. Nasihat yang paling baik itu sampai di titik itu. Maka kalau hanya memberikan nasihat, nanti kalau jumpa kawan senyum ya, itu biasa. Tapi kalau kemudian sampai pada titik yang paling terberat, nah itu baru kemudian nasihat yang sesungguhnya, kata Imam Hasan Basri radhiyallahu an. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara sabda sebagian di antara perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi in syi'tum la aqsamanna lakum billah. Jika kalian mau, aku akan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabba ibadillah ilallah alladzina yuhibbuna Allah ila ibadih. Hamba Allah yang paling Allah cintai siapa? Orang yang paling cinta terhadap hamba Allah. Hamba Allah yang paling Allah cintai saat hamba itu cinta kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka belum menjadi hamba Allah yang paling terbaik. Tapi kalau kita sudah mencintai sesama hamba, itulah berarti kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Wa yas'auna fil ardi bin nasihah, bukan hanya mencintai hamba Allah di muka bumi, tapi kemudian dia melakukan pemberian nasihat. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik ketika dia cinta dengan hamba Allah, dan cinta itu kemudian dia teruskan dengan memberikan nasihat. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat kepada kita, itu tanda dia sayang kepada kita. Kalau orang sudah acuh tak acuh dengan apa yang kita buat, itu tanda orang sudah tidak sayang lagi kepada kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beruntunglah kalau kemudian masih ada yang mau mengingatkan kita. Beruntunglah kalau kemudian masih ada yang ingin memberikan nasihat kepada kita. Pemberi nasihatnya menjadi orang terbaik, kita termasuk orang yang dicintai. Ketika kita teruskan nasihat itu, berarti kita juga sudah melakukan hal yang sama. Yang repot itu kalau sudah tidak ada orang yang kemudian memberikan nasihat lagi kepada kita. Abu Bakar Al-Muzani berkata, ma'faqa Abu Bakar radhiyallahu an ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi saumin wala salatin walakin bi syai'in kana fil qalbi qala alladhi kana fi halqihi fi qalbi al-hubbu lillahi azza wajal wan nasihah fi halqi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Jangan ditanya bagaimana puasanya,
Jangan ditanya bagaimana sholatnya. Tapi ada sesuatu yang lebih di dalam hati Abu Bakar. Apa dia yang lebih di dalam hati Abu Bakar dibanding yang nampak di dalam fisiknya, sholatnya, puasanya? Yang lebih di dalam hati Abu Bakar adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nasihat kepada sesama. Ternyata Bapak Ibu, sholat kita belum menjadi kita yang paling baik, puasa kita belum mengantarkan kita menjadi yang paling terbaik, tapi hati cinta kita kepada Allah dan memberikan nasihat kepada sesama muslim, itulah yang mengantarkan kita menjadi yang terbaik. Maka kapan kita memberikan nasihat? Ya bermula dari orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada sanak famili, kerabat dekat. Itu kita mulai dari yang di situ terlebih dahulu. Memberikan nasihat yang paling payah itu kan memberikan nasihat kepada famili, memberikan nasihat kepada kerabat. Kalaulah itu paling mudah, tentu sudah sampailah nasihat Rasulullah kepada Abu Lahab. Tentu sudah sampailah nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Jahal. Tapi justru itu yang paling payah. Jadi kalau memberikan nasihat paling payah kepada kerabat, famili, itu memang sejak dulu tradisinya seperti itu. Mungkin orang menganggap memberikan nasihat kepada orang yang tak ada hubungan famili lebih ringan dibanding memberikan nasihat kepada orang yang ada hubungan famili. Fudail bin Iyad berkata, "Ma adraka indana man adraka bi kasratis shalah wasiyam." Yang kami jumpai pada masa kami bukanlah orang yang paling banyak sholat, bukanlah orang yang paling banyak puasa, wa inna ma adraka indana bisahail anfus wa salamatis sudur wan nushu lil ummah. Tapi orang yang dianggap pada masa kami bukan sholatnya yang banyak, bukan puasanya yang banyak, tapi orang yang dermawan. Jadi orang yang dermawan itu akan dianggap luar biasa. Kemudian yang kedua, wasalamatus sudur, orang yang lapang dada, tidak pemarah, mudah memaafkan. Itu orang yang luar biasa dianggap. Kemudian wan nushu lil ummah, orang yang mampu memberikan nasihat kepada sesama. Itu yang kemudian diceritakan oleh Fudail bin Iyad. Ternyata bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi sejauh mana dia dermawan, karena itu buah dari puasa dan sholat. Bagaimana dia lapang dada, karena itu buah dari puasa dan sholat. Bagaimana dia memberikan nasihat, itu buah dari puasa dan sholat. Maka berbuahnya amal itulah yang kemudian menjadi hal yang luar biasa. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit lagi ini min adabin nasihah. Di antara adab nasihat itu bagaimana? Adab nasihat itu di dalam Islam ayyan sohal muslimu akhahul muslim wa ya'idhuhu sirron. Jadi memberikan nasihat itu ya diam-diam. Jangan nasihati orang di tengah halayak orang ramai, karena orang itu akan tersinggung. Maka memberikan nasihat itu ya supaya orang itu tidak tersinggung, maka berikanlah nasihat secara diam-diam, secara rahasia. Artinya empat mata, berikan nasihat, panggil, lalu kemudian berikan nasihat. Itu nasihat. Maka orang yang memberikan nasihat diam-diam, tidak didengar oleh orang lain, itu adalah nasihat sebenar-benar nasihat. Al-mu'min yastur wa yansuh. Mukmin yang baik itu adalah dia menutupi lalu kemudian dia memberikan nasihat. Kalau wal fajir, orang yang fajir melakukan hal yang tidak baik, itu dia hanya akan mempermalukan orang yang dia beri nasihat. Maka bukan mempermalukan, tapi memberikan nasihat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup, hadis yang ke-7 ini mengajarkan kepada kita bahwa nasihat itu adalah agama dan Islam. Dan agama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogyanya berbuah amal, bukan hanya sekedar ucapan. Dan nasihat itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang memberikan nasihat, sudah cukup. Tapi kalau semuanya diam tidak memberikan nasihat, maka itu akan menjadi malapetaka. Tapi kalau sudah ada satu saja yang memberikan nasihat, maka gugurlah dosa yang lainnya. Jadi fardu kifayah nasihat itu. Makanya tetaplah harus ada yang memberikan nasihat. Nasihat itu lazimun ala qadri taqah. Nasihat itu seyogyanya sesuai dengan kemampuan. Jadi orang yang mampu memberikan nasihat tentang sholat, silakan sesuai dengan kemampuan. Jangan paksakan memberikan nasihat terhadap sesuatu yang kita tidak punya kemampuan di dalam memberikan nasihat hal tersebut. Jangan paksakan untuk memberikan nasihat tentang ilmu mawaris kalau kita tidak punya kemampuan itu. Jangan paksakan untuk memberikan nasihat tentang kompilasi hukum Islam umpamanya di dalam rumah tangga kalau kemudian kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka nasihat sesuai dengan kemampuan yang kemudian kita
kita lakukan. Maka ketika dia orang yang memberikan nasihat tahu bahwa nasihatnya bisa diterima, bisa diikuti dan seterusnya. Lalu kemudian fa in khasya ala nafsi adza fahuwa fi sa'atin. Kalau seandainya dengan memberikan nasihat justru mendatangkan malapetaka terhadap dirinya, maka akan lebih luas apa yang menjadi beban terhadap dirinya. Jadi memberi nasihat itu jangan sampai membawa malapetaka terhadap orang yang memberikan nasihat. Artinya kita tengok dahulu ini membawa malapetaka atau tidak. Contohnya Bapak Ibu pergi ke tempat kasino, Bapak Ibu pergi ke tempat bar, lalu kemudian memberikan nasihat. Kira-kira kita selamat atau tidak ini Bapak Ibu? Nah, ini makanya tengoklah sesuai dengan kemampuan kita yang tentu tidak membahayakan diri bagi orang yang memberikan nasihat. Ya sesuai dengan kemampuan lah. Kecuali bagak gitu kan, nah datang ke kasino, datang ke bar tidak apa-apa lah. Ditempeling orang nah, tidak apa-apa, ditonjok orang juga tidak apa-apa. Yang ditonjok langsung pingsan, nah itu tidak apa-apa ini. Tapi kalau ditonjok masih sakit, ditempeling masih bengkak ya aja sesuai dengan kemampuan kita ketika kita memberikan nasihat. Itu Bapak Ibu yang saya bacakan pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Dari tema yang kita bacakan pada pagi hari ini, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Mungkin ada dari Bapak Ibu? Pas ini nampaknya ini. Baik, kalau tidak ada, demikian yang saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Semoga Allah berkahi kepada kita di sisa dari bulan Sya'ban. Semoga Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.